Pengertian pendidikan dan pelatihan teknis yang selanjutnya disebut diklat teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan pegawai negeri sipil atau PNS sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Tujuan diklat teknis. Diklat teknis diselenggarakan dengan tujuan untuk 1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku untuk dapat melaksanakan tugas teknis secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kompetensi teknis jabatannya. 2. Memantapkan sikap, perilaku, dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Peserta diklat teknis. Yang pertama, peserta diklat teknis adalah PNS yang dipersiapkan dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi untuk memantapkan tugas-tugas pekerjaan teknis yang terkait dengan pekerjaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Yang kedua, diklat teknis dapat diikuti oleh pejabat struktural maupun pejabat fungsional sesuai jabatan masing-masing untuk memenuhi tuntutan pekerjaan maupun untuk memenuhi persyaratan mengikuti diklat kepemimpinan dan fungsional yang lebih tinggi. Yang ketiga, peserta diklat teknis bersifat selektif dan merupakan penugasan dengan memperhatikan pengembangan karir PNS yang bersangkutan. Yang keempat, peserta diklat teknis ditetapkan oleh masing-masing instansi atau unit kerja dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu jenis dan jenjang diklat teknis. Yang pertama, diklat teknis substansif, yaitu diklat yang diselenggarakan oleh pusat diklat setelah mendapat akreditasi dari LAN. Jenis dari diklat ini diantaranya yaitu diklat manajemen inovasi, diklat manajemen STP, dan diklat manajemen perguruan tinggi. Yang kedua, diklat teknis umum atau administrasi dan manajemen, yaitu diklat yang diselenggarakan oleh pusat diklat yang bekerja sama dengan instansi pembina, lembaga diklat terakreditasi penyelenggaraan diklat teknis, lembaga diklat pemerintah, serta pihak swasta. Jenis dari diklat ini diantaranya yaitu diklat Training Officer Course, diklat Training of Trainer, diklat Management of Training, diklat Training of Facilitator, diklat pengadaan barang dan jasa, diklat sistem akuntansi instansi, diklat arsip, serta yang terakhir yaitu diklat penyusunan laporan keuangan pemerintah dan barang milik negara. Wakil Bupati Goa Haji Abdul Rauf Malanggani didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Goa, Bapak Khairul Nasir, membuka acara resmi pendidikan dan pelatihan teknis pelayanan publik lingkup pemerintah Kabupaten Goa yang berlangsung di Gedung Balai Diklat Pemkab Goa pada Selasa 14 Maret 2017. Bapak Khairul Nasir menjelaskan tujuan dilaksanakannya pelatihan ini guna memberikan pemahaman dasar dan keterampilan teknis mengenai sistem pelayanan publik yang baik. Selain itu dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional yang dilandasi kepribadian dan etika kepegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansinya. Peserta diharapkan mampu menciptakan optimalisasi prinsip-prinsip pelayanan prima dengan baik dan benar, mampu memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena pelayanan prima merupakan strategi dalam mewujudkan budaya kualitas dan pelayanan publik. Bapak Wakil Bupati Goa juga menambahkan, bukan hanya mampu menciptakan optimalisasi, tetapi harus mampu menunjukkan komitmen yang begitu tinggi terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat, tetapi benar-benar membekali diri dalam memberikan customer care dalam dunia birokrasi pada lingkup pemerintah Kabupaten Goa. Kegiatan ini melibatkan Widya Iswara dari Pusat Kajian Pendidikan dan Pelayanan Aparatur 2 LAN Makassar yang diikuti oleh 40 peserta dari perwakilan masing-masing OPD dan kecamatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
Ratna Sriwina MSI selaku Kepala Seksi Pelaksana Bidang Diklat Teknis dan Fungsional mengawali kegiatan dengan membacakan laporan. Dalam laporannya disampaikan kegiatan Diklat Teknis peningkatan kompetensi Sekretaris Desa, seluruhnya berlangsung sebanyak 4 angkatan dengan 2 angkatan telah dilaksanakan pada 30 Oktober sampai dengan 2 November 2017. Dan pembukaan hari ini untuk 2 angkatan berikutnya yang akan berlangsung dari tanggal 6 sampai dengan 9 November 2017. Diklat tersebut memiliki tujuan peningkatan kompetensi dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa, penyusunan perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa, penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa, pelayanan publik di desa, pengadaan barang dan jasa di desa, dan penyusunan produk hukum desa. Kompetensi yang dimaksud difasilitasi oleh Widya Iswara, Pusdiklat Kemendagri Regional Bukit Tinggi. Rangkaian pembukaan berikutnya arahan Kepala Bidang Diklat Teknis Fungsional oleh DRS H. Aliyarmen MSI, selaku Kapusdiklat menyampaikan kepada peserta untuk menunjukkan semangat belajar dari awal hingga akhir sehingga mampu mendapatkan kebaikan dari para Widya Iswara. Semangat belajar yang dimaksud adalah saling memberi dalam kebaikan dan mencoba mengurangi adanya keburukan. Pemerintah desa merupakan lingkup pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Hendaknya berbuat benar sesuai yang seharusnya. Dalam diklat akan disampaikan semua hal yang benar dan seharusnya sehingga semangat peserta untuk belajar melakukan yang benar juga harus menjadi bagian dalam belajar. Akhirnya kegiatan tersebut resmi dibuka dengan pengetukan 3 kali palu kegiatan. Sebanyak 40 peserta mengikuti diklat kepemimpinan tingkat 4 Angkatan 2 tahun 2018. Mereka merupakan pejabat struktural eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan ini diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang bekerja sama dengan Pemkab Banjarnegara. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 102 hari, mulai tanggal 5 Maret 2017 sampai 6 Juli 2017, bertempat di Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP Kalipalet Banjarnegara. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara, Dr. Andes Masrur Hadi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon 4 yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing. Kompetensi yang dibangun pada diklat PIM tingkat 4 adalah kompetensi kepemimpinan operasional, yakni kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan. Kemampuan kepemimpinan operasional dapat diindikasikan dengan beberapa kemampuan, diantaranya kemampuan membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kemampuan untuk menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma moralitas, dan bertanggung jawab dalam memimpin unit instansinya. Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, isu tentang pelayanan publik selalu menarik untuk dikaji dan dibahas, karena pelayanan publik menjadi salah satu barometer keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Pelayanan publik yang prima menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena kepercayaan ini akan melahirkan dukungan positif bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut merupakan beberapa peraturan mengenai diklat teknis. Contoh hambatan dalam pelaksanaan diklat teknis. Bersumber dari analisis diklat teknis fungsional dalam rangka pengembangan kualitas pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Ada beberapa hambatan. 1. Sumber daya pada bidangnya masing-masing belum baik. 2. Kurangnya dana yang dianggarkan. 3. Kurangnya inisiatif dari anggota BPBD dalam melaksanakan pengembangan pegawai. 4. Pengembangan yang dilakukan tidak tepat sasaran. 5. Peralatan yang tersedia masih kurang. 6. Tingkat pendidikan tim rescue masih rendah. Yang kemudian bersumber dari pendidikan dan pelatihan teknis penyusunan laporan keuangan bagi pegawai di bagian keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran. 1.
keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga tidak semua pegawai diikut sertakan dalam mengikuti kegiatan pelatihan. 2. Adanya keterbatasan pegawai yang memiliki latar belakang sehingga menyebabkan kepala kesulitan dalam menentukan peserta pelatihan. 3. Penyampaian materi kurang disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan mengingat materi pelatihan yang jarang membahas permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam penyusunan laporan keuangan. 4. Sering dilakukannya pemadatan waktu pelatihan yang menyebabkan materi pelatihan banyak yang tidak disampaikan sehingga mengurangi manfaat pelatihan yang diikuti. Solusi dari beberapa hambatan yang terjadi. 1. Menyiapkan anggaran yang memadai. 2. Mengikut sertakan pegawai dalam kegiatan pelatihan sehingga keterbatasan pegawai yang memiliki latar belakang dapat diatasi. 3. Meminta pemateri dalam penyampaian materi disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan. 4. Meminta pemateri tidak melakukan pemadatan waktu pelatihan sehingga materi pelatihan dapat disampaikan secara jelas kepada peserta pelatihan.